Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Amanda, NPM 1950232, kelas A. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori perilaku produsen dengan dua faktor. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Dalam analisis ini dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Nah, masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah tertentu atau kita sebut least cost combination. Nah, untuk menjawab masalah tersebut perlu pemahaman beberapa konsep. Yang pertama yaitu isokuan atau isoproduk atau kurva produk sama. Yang kedua adalah daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Dan yang ketiga yaitu isocost atau freeze line atau garis harga. Isokuan bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2x1 tambah 4x2. Nah, dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isokuan untuk output Y-nya itu sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut dapat menjadi 100 sama dengan 2x1 tambah 4x2, kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat x1 dan x2 sebagai berikut. Nah, 2x1 sama dengan 100 kurangi 4x2 dibagi x1 sama dengan 50 min 2x2. Nah, dari persamaan ini bisa diperoleh berbagai nilai x1 dan x2 seperti pada tabel berikut. Nah, data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurva isokuannya. Dengan cara yang sama dapat dibuat isokuan untuk Y sama dengan 150 banding 200 dan seterusnya. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Seperti yang telah dikemukakan saya di atas bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Kemampuan mensubstitusi itu disebut daya substitusi marginal atau kita sebut marginal rate of technical substitution. Nah, daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 dinamakan MRTS X1 X2, didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Nah, di bawah ini diberikan contoh untuk mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasi. Dalam hal ini diambil dari tabel sebelumnya, tabel 5.3 dan tabel 5.2. Nah, tabel 5.5 ini untuk output 150. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai MRTS X1, X2. Dapat dicari juga dengan fungsi produksinya itu sendiri. Dapat kita lihat pada slide ini. Misalnya, dipunyai fungsi produksi Y sama dengan X1, X2. Nah, kita dapat menentukan MRTS X1, X2-nya dengan cara yaitu Y sama dengan F X1, X2 turunan parsial Y sama dengan turunan parsial Y per turunan X1, turunan parsial X1. Terus turunan parsial X1 ditambah turunan parsial Y per turunan parsial X2. Ditulis lagi turunan parsial X2-nya. Nah, sama dengan 0, harus 0 per dibagi turunan parsial Y, kembali lagi ditulis turunan parsial X1-nya, ditulis lagi turunan parsial X1 yang tadi sama dengan min turunan parsial Y per turunan parsial X2, ditulis AX2-nya. Nah, dari situ kita langsung PM X1 turunan parsial X1 sama dengan min PM
min PM X1 turunan parsial X1 dibagi PM X1 dibagi PM X2. Nah, sama dengan hasilnya itu min turunan parsial X2 per turunan parsial X1. Jadi MRTS X1 X2-nya sama dengan min AX min turunan parsial 2 per turunan parsial X1 atau min delta X2 per delta X1 atau kita bisa juga PM X2 ya per PM X2 PM X1 per PM X2. Nah, dapat dikatakan pula bahwa FRTS adalah slope atau sudut kemiringan dari insokuan itu sendiri. Nah, yang ketiga, konsep ketiga yaitu konsep terakhir yaitu insokuan atau garis harga. Nah, garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi. Dapat kita misalkan ya X1 dan X2 yang dapat diperoleh dari sejumlah model tertentu, misalnya M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data harga faktor-faktor produksi yang digunakan dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan X2 adalah P2-nya, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan Fx1 MP1 X1 tambah P2 X2 dibagi P2X2 sama dengan M dikurangi F1 X1 dibagi X2. Hasilnya yaitu MP2 dibagi P1 P2 X1. Nah, ini merupakan persamaan garisnya. Dapat kita dilihat pada contoh tabel ini merupakan contoh garis harga. Untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Nah, yang pertama, isokuannya untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginalnya antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Nah, yang kedua yaitu daya substitusinya marginal dari X1 untuk X2 MRTS X1 X2 ya, atau kita sebutnya harus sama dengan rasio harga dari X1 dan harga X2 atau syarat kecukupannya. Atau MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 per P2. Nah, dapat kita lihat pada slide tersebut. Nah, selanjutnya dalil less cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah less combination delta X2 per delta X1 sama dengan P1 per P2 bila sisi kiri persamaan dikalikan dengan delta Y per delta Y lagi, persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Nah, persoalan less cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik combination input dengan biaya terendah. Ini secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dapat digambarkan dari tabel ini untuk grafik less cost combination, di mana titik singgung antara isocost dan isoquant sama dengan X2 per X1 sama dengan P1 per P2 dan sama dengan hasilnya yaitu less cost combination. Seperti itu. Nah, apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan less cost combination ini dapat diselesaikan dengan secara matematis. Misalkan diketahui fungsi produksi sebagai Y sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 3. Nah, dan harga satuan X1-nya yaitu sebesar Rp5.000 dan harga satuan untuk X2-nya sebesar Rp3.000. Nah, tentukan kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuannya. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memahami pertolongan Lagrange multiplier. Nah, sehingga bentuk fungsi tujuan objektif fungsional
Nah, dapat kita lihat untuk rumusnya minimumkan pengeluaran E untuk pemakaian faktor produksi X1 dan X2 dengan syarat tercapainya produk sebesar 100 satuan menurut fungsi produksi yang telah ditentukan. Agar fungsi E minimum, maka derivatif pertama dari fungsi tersebut terhadap X1, X2, dan turunan parsialnya harus sama dengan 0, sedang derivatif kedua harus positif. Turunan parsialnya adalah koefisien Lagrange multiplier. Nah, dapat kita lihat di bawah ini turunan parsial E per turunan parsial X1 sama dengan 5.000. Nah, 5.000 ini didapat dari tadi untuk harga yang tadi yang di atas yang saya sebutkan, harga satuan X1-nya. Dikurangi 2 turunan X1, X2 pangkat 3 sama dengan 0. Yang kedua yaitu turunan E per turunan X1 sama dengan 3.000 dikurangi 3 X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dan yang terakhir yaitu turunan E per turunan X1 sama dengan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 dikurangi 100 sama dengan 0. Dari 1 yang di atas ini dikurangi 2x1, x2 pangkat 3 sama dengan 5.000 dibagi dari 1 dikurangi 2, X1, X2 pangkat 3 sama dengan 5.000 dibagi sama dengan 5.000 per 2x1, X2 pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu dari 1 min 3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sama dengan 3.000 dibagi sama dengan hasilnya 3.000 per 3x1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Maka didapatkanlah hasil 3.000 per 3x1 pangkat 2, X2 pangkat 2 sama dengan 5.000 per 2x1, X2 pangkat 3 dibagi 15.000. Nah, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2-nya juga sama dengan 6.000, X1, X2 per pangkat 3. Dari hasil inilah maka didapatkan 5x1 sama dengan 2x2 bagi x1 hasilnya 0,4. X2 dibagi x2 hasilnya sama dengan 2,5 x1. Nah, dari yang ketiga yaitu dibagi x1, x2 pangkat 3 sama dengan 100 bagi x1 pangkat 2 hasilnya 2,5 X1 pangkat 3, 2,5 didapat dari yang atas sama dengan 100 dibagi 15,625 X1 pangkat 5 hasilnya sama dengan 100. Untuk selanjutnya X1 pangkat 5-nya dibagi X1 pangkat 5-nya sama dengan hasilnya 100 dibagi 15,625 didapat dari yang atas juga hasilnya 6,4 dibagi X1. 5 dibagi 6,4 sama dengan 1,45 dibagi X2 sama dengan hasilnya 2,5 X1 sama dengan 2,5 dikali 1,45 hasilnya 3,625. Jadi untuk
kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 3,625. Biaya produksi dapat diminimumkan untuk memproduksi 100 satuan produk tadi. Nah, biaya produksi tersebut adalah berbanding 5.000 1,45 ditambah 3.000 dalam kurung 3,625 didapat dari hasil yang atas sama dengan jumlahnya 18.125 perak gitu. Hasilnya sama dengan 18.125 rupiah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.